warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsina, mahasiswi STI Darut Tauhid Bandung, Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 4, mata kuliah Hukum Perdata dan Hukum Pidana, dosen pengampu Bapak Senki Nur Rahmadi MH. Di sini saya akan membahas sebuah kasus yang lagi hangat di dalam dunia politik mengenai salah satu anggota partai yang sangat berpengaruh di pemerintahan yang diduga terkait suap dan perintangan penyidikan pada kasus Harun Masiku atau HM. Bermula dari KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT pada tanggal 8 Januari 2020. KPK memburu sejumlah pihak yang terlibat dalam kasus suap PAW atau pergantian antar waktu anggota DPR RI 2019-2024 terkait dengan Harun Masiku. Tim penyelidik dan penyidik pun bergerak menangkap sejumlah pihak yang terlibat menyuap Wahyu Setiawan, Komisioner KPU. Melalui operasi senyap itu, KPK berhasil menciduk mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Ferdelina di kediamannya, kader PDIP Saiful Bahri dan Doni Tri Istiqomah di sebuah rumah makan di Sabang, Jakarta Pusat. Selanjutnya, pada tanggal 10 Juni 2024, KPK melakukan pemeriksaan Hasto Kristianto sebagai saksi kasus Harun Masiku dan memenuhi panggilan KPK. Di situ juga terjadi penggeledahan terhadap staf Hasto, Kusnandi, juga digeledah dan buku catatan serta ponsel milik Kusnandi dan Hasto disita. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekretaris Jenderal Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka dugaan suap terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU yaitu Wahyu Setiawan untuk proses penggantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI Harun Masiku. Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan Hasto Kristianto bersama orang terdekatnya memberi suap kepada Wahyu Setiawan guna memuluskan langkah Harun Masiku menjadi anggota DPR RI. Hasto adalah orang yang menempatkan Harun Masiku pada Dapil 1 Sumsel, padahal Harun Masiku berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah itu, pada tanggal 24 Desember 2024, KPK menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam penggeledahan kasus suap yang melibatkan Harun Masiku berdasarkan surat perintah penyidikan atau Sprindik nomor Sprint Dik _ min 153 dik titik 00 _ 01 _ 12 2024. Setio mengatakan dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih Jakarta, Selasa 24 Desember 2024, mengatakan bahwa dalam proses pemilihan legislatif tahun 2019 ternyata Harun Masiku hanya mendapatkan suara sebanyak 5.878 suara, sedangkan caleg atas nama Rizky Aprilia mendapatkan suara sebanyak 44.402 suara. Setio mengatakan dalam proses pemilihan legislatif suara dari almarhum Nasaruddin Kemas mestinya diberikan kepada Rizky Aprilia karena suaranya lebih tinggi daripada Harun Masiku. Namun, Hasto diduga berupaya agar suara itu diberikan kepada Harun Masiku, salah satunya dengan mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Agung pada tanggal 24 Juni 2019. Setelah itu, Hasto dijerat dengan 3 pasal diantaranya Pasal 5 Ayat 1 huruf A atau B dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU Tipikor serta Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Selain itu, Hasto juga ternyata dikenakan pasal perintangan penyidikan berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Tipikor Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP mengenai kasus Harun Masiku karena Hasto diduga menghilangkan barang bukti yang mana dia merendam HP
Pada 13 Februari 2025, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jumanto menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto. Mengadili mengabulkan ekspensi dari termohon menyatakan pemohon kabur atau tidak jelas, kata Hakim Jumanto dalam sidang di PAN, Jakarta Selatan, Kamis 13 Februari 2025. Dalam pertimbangannya, Hakim mengabulkan ekspensi yang diajukan oleh pihak KPK yang keberatan dengan gugatan Hasto atau 2 surat perintah penyidikan. Kata Jumanto juga menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon tidak diterima. Dengan demikian, ditolaknya permohonan pra-peradilan itu, status tersangka Hasto oleh KPK adalah sah. Pada tanggal 20 Februari 2025, Hasto Kristianto ditahan di rumah tahanan oleh KPK untuk kepentingan penyidikan selama 20 hari ke depan. Terhitung sejak 20 Februari hingga 11 Maret 2025. Sidang perdana Hasto Kristianto pada tanggal 14 April 2025, agenda sidang pertama yaitu adalah pembacaan sidang dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Dalam sidang itu terdapat 3 saksi yang dipanggil jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi JPU KPK. 3 saksi itu ialah Komisioner KPU RI periode 2012 sampai 2017 dan 2017 sampai 2022, yaitu Arief Budiman. Komisioner KPU periode 2017-2022 Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Ferdilina. Sekian kasus yang dapat saya sampaikan mengenai Hasto. Mari kita saksikan lagi lebih mendalam mengenai kasus Hasto ini karena persidangan masih panjang dan kita belum mengetahui titik terang di mana Harun Masiku berada. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.